Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya. Nah, kemarin kan kita terakhir kali sudah belajar tentang teks fabel, ya. Jadi hari ini saya mau menyediakan sedikit video untuk mengulang kembali ingatan kita tentang teks fabel kemarin. Jadi beberapa yang kemarin sudah mengirimkan tugas itu sudah saya baca dan nilainya sudah include, nanti diumumkan di grup ya. Jadi sekitar biasanya saya umumkan itu per 2 minggu. Jadi kalau yang masih belum buat bolehlah dikirimkan. Nah, ini saya putar dulu videonya. Kamu silahkan lihat gitu ya. Ntar saya share dulu. Oke, udah terlihat semua videonya? Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Oh. Apa ini? Jadi kalian diminta untuk kompetensi dasarnya itu memerankan isi fabel. Jadi kalau ini sebenarnya eranya nggak COVID, kalian tuh harusnya kayak storytelling di depan kelas gitu kan. Tapi ini karena memang pandemi ya, jadi tidak bisa dilaksanakan. Itu memang tangan asli. Jadi intinya kalau belajar fabel itu karakternya gitu ya. Terus pesan moral apa yang bisa kita ambil dari fabel tersebut? Fabel. Iya. Struktur fabel. Iya. Mantap gambarnya. Jadi saudara ini menekankan kalau fabel itu tokoh utamanya adalah hewan. Strukturnya ada pengenalan tokoh, komplikasi, resolusi, dan koda. Udah. Atau amanat yang bisa kita ambil. Gitu. Nyata kali gambarnya. Gile. Burung. Semut. Semut. Kan fabel terkenal itu kan kata, semut, ya kan? Monyet. Kayak aib. Oke, ini ada satu lagi. Bentar ya. Oh, sama ternyata. Oke, berarti itu ya tadi tentang teks fabelnya. Mau hidup video. Videonya kelihatan kan di tempat kalian tadi? Kelihatan, Dad.
Oke, itu berarti kita kembali ke ini ya, pendasaran awal bahwasanya kalau kita belajar fabel berarti itu tokohnya adalah hewan. Jadi ini adalah pertemuan terakhir kita belajar fabel. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara mengenai fabel, kemarin kan sudah ada di PowerPoint-nya, saya share ulang. Nah ini. Oke, jadi fabel itu kemarin tokohnya itu adalah kancil, buaya, atau intinya dia hewan gitu. Jadi yang dikatakan sebagai cerita fabel kalau dia setiap karakter-karakter hewan tadi punya sifat seperti manusia. Makanya nanti dia banyak majas personifikasinya. Apa itu majas personifikasi? Majas yang mengandaikan benda mati seolah-olah punya sifat manusia. Nah, si fabel ini yang paling penting dari segalanya adalah kamu bisa melihat bahwasanya temanya itu harus berhubungan dengan sesuatu yang sifatnya humanisme atau hubungan sosial. Seperti baik, buruk, egois, cerdik, terus punya latar sosial, waktu, dan emosional. Dan jangan lupa setiap teks fabel itu punya struktur, mulai dari orientasi, komplikasi, dan koda. Oke, sampai di situ dulu. Kalau misalnya di rumah, kemarin kan ada dikasih, pernah nggak lihat cerita-cerita misalnya seperti Kancil dan Buaya, atau ada lihat baca di bukunya tentang fabel yang kira-kira memang memiliki unsur-unsur yang kita sebutkan tadi. Misalnya, di mana sih letak orientasinya, atau di mana sih letak konfliknya, gitu kan. Nah, sekarang coba masing-masing di rumah, ambil buku paketnya, kita buka buku paketnya yang halaman yang halaman 193. Iya. Nah ini, di situ kan katanya kamu diminta untuk mengenali fabel, terus menceritakan kembali, menelaah struktur, dan memerankan. Jadi tujuan akhirnya sih sebenarnya kamu bisa, gimana caranya supaya kamu bisa memerankan itu gitu. Halaman berapa, Ustaz? Halaman 193. Jangan. Oh, enggak di situ. 100 berapa tadi, Ustaz? 93. 193. Udah? Nah, di bawahnya kan di situ ada tulisan ya, cerita. Di bawahnya ya, 194. Cerita merupakan teks narasi atau teks yang mencakup semua jenis tulisan atau lisan. Jadi sebelum kalian mengenal, sebenarnya fabel itu adalah jenis naratif teks atau teks narasi. Apa ciri teks narasi? Teks narasi itu adalah teks yang tujuannya itu menceritakan. Jadi dia gimana cara kita menceritakan seseorang, tapi dari segi isinya, bukan gambaran fisiknya ya. Kalau kita menceritakan bagaimana warna rambutnya, matanya, hidungnya, nah itu namanya teks deskripsi, menceritakan ciri fisik. Tapi kalau yang dikatakan narasi, kita menceritakan bagaimana man of character atau karakter utama dari setiap diri seseorang. Kan ada orang itu beda-beda. Ada yang dia memang kesannya rajin tapi pendiam, ada yang aktif tapi temporal gitu-gitu kan. Jadi memang itu yang dikatakan sebagai teks narasi. Makanya teks narasi itu tidak terlepas dari latar yang disebut sebagai latar emosional, latar tempat, waktu, tokoh, dan alur.
Karena namanya narasi pasti menceritakan objek. Objeknya siapa ya? Kalau nggak manusia, peristiwa, gitu kan? Nah, lalu masuklah ke fabel. Nah, fabel ini berasal dari kata fabulat. Jadi dia intinya binatang atau hewan. Jadi bagaimana cerita-cerita tadi itu bisa mengisahkan tentang hewan. Padahal kan hewan pada dasarnya tidak memiliki karakter tertentu gitu kan. Nah, itulah yang disebut sebagai fabel. Bolehlah ini agak kita baca sedikit tentang belalang sembah ini ya. Sama-sama kita baca ya. Suatu hari di sebuah kebun anggur, tinggallah sebuah keluarga semut dengan anggota jumlahnya sangat banyak. Semut ini membuat sarang dari daun-daun, lalu mereka tempel menggunakan cairan seperti lem yang mereka keluarkan dari mulutnya. Halaman 195 ya. Terus 195. Oke. Semut ini membuat sarang-sarang dari daun-daun yang ia tempel melalui cairan seperti lem yang keluar dari mulutnya. Para semut melihat bahwa musim gugur akan segera berlalu dan akan segera datang musim dingin yang cukup panjang. Ketika musim dingin, makanan akan sangat sulit untuk didapatkan. Maka para semut itu segera mencari berbagai macam makanan untuk mereka kumpulkan sebagai bahan persediaan ketika musim dingin tiba. Berbeda halnya dengan seekor belalang sembah. Belalang sembah memiliki mata besar dan tangan yang panjang. Mereka sering hidup di pohon-pohon seperti halnya para semut. Ketika musim dingin akan tiba, belalang sembah hanya berlatih menari. Setiap hari belalang itu hanya berlatih menari, namun sang belalang lupa bahwa dia harus mengumpulkan makanan untuk persiapan menghadapi musim dingin. Suatu hari, sang belalang sembah menari di dekat sarang semut. Dia menari dengan sangat anggun. Gerakan tangan dan badannya yang pelan dan lembut membuat tariannya terlihat sangat mengagumkan. Para semut melihat sang belalang sembah menari. Namun mereka tidak menghiraukan tarian itu karena mereka memiliki tugas yang sangat penting. Sang belalang sedang menari melihat para semut berjalan dengan membawa makanan untuk dibawa ke sarangnya. Sang belalang sembah heran dengan apa yang dilakukan semut, lalu dia bertanya kepada salah satu semut tentara yang sedang berjaga di dekat semut pekerja. Kenapa kalian membawa makanan yang sangat banyak itu ke sarang kalian? Katanya. Sang semut menjawab, kami melakukannya agar kami tidak kelaparan saat musim dingin tiba. Lalu sang belalang kaget. Musim dingin, kata sang belalang. Kan masih lama, lebih baik kita bersenang-senang saja dulu, katanya. Semut tak menghiraukan belalang, dia tetap tekun mengumpulkan makanan. Musim dingin tiba, belalang belum sempat mengumpulkan makanan karena sibuk menari. Belalang kelaparan dan lari ke rumah semut. Ia meminta makanan kepada semut. Semut awalnya tidak mau memberikan makanan karena takut kehabisan. Akan tetapi, melihat belalang lemas kelaparan, semut tidak tega dan memberikan makanan kepada belalang. Belalang pun kembali bugar dan dia berjanji untuk mengolah waktu dengan baik sehingga tidak berakibat buruk. Nah, di akhir kan itu ada kodanya. Jadi kan tadi strukturnya dimulai dari orientasi. Orientasinya ada semut, ada belalang hidup di hutan gitu kan. Terus ada konfliknya. Konfliknya itu ya ketika semut itu ya cuma kerjanya mau nari-nari aja, nggak mau kerja gitu kan. Terus resolusinya apa? Akhirnya dia kelaparan, terus si semutnya ngasih dia makanan. Dengan dia berjanji suatu saat akan menggunakan waktu dengan lebih baik. Dan baru kodenya kan dibilangkan di situ, kode itu pelajaran. Atau masa depan milik setiap orang. Maka setiap orang perlu menyiapkan masa depan dengan berusaha. Ini masa depan itu sebenarnya punya kita semua, asal kita mau mempersiapkannya. Bukan hanya menerima kesenangan di masa sekarang tanpa memikirkan masa depan. Jadi ada pepatahnya, kamu bisa menikmati kesenangan so you can enjoy it. Tapi tetap ada batasannya gitu. Everything has limit gitu. Jadi kalau misalnya kamu melakukan sesuatu, ada limitnya gitu. Misalnya main game. Oke, boleh setelah belajar misalnya main game. Tapi main gamenya itu pakai batas waktu. Misalnya 2 jam aja atau 1 jam aja. Jangan sampai gara-gara main game lupa belajar, lupa ngerjain PR, lupa bantu orang tua, lupa sholat. Nah kalau udah seperti itu namanya bukan main game. Bukan main game tapi game yang maini kamu gitu ya.
Jadi everything has the limit. Terus di sini ada sih beberapa contoh lagi, kamu nanti boleh baca sendiri. Nah, terus di sini ada kota info ya di halaman 200. Katanya tokoh orang atau hewan pelaku dalam cerita itu ada yang protagonis, ada yang antagonis, ada tokoh utama, ada tokoh pembantu. Terus ciri tokoh utama itu sering dibicarakan, sering muncul dan menjadi pusat cerita atau menggerakkan jalan cerita. Tokoh pembantu adalah tokoh tambahan. Jadi kalau tokoh itu penjenisannya ada 3. Ada protagonis, antagonis, terus cerita. Tapi kalau yang dikatakan tokoh utama, yang jahat itu, protagonis itu kan tokoh baik. Antagonis itu kan tokoh jahat. Tokoh pembantu itu yang tokoh yang ikut-ikut aja gitu. Ya pas dia di bagian yang orang baik ya dia jadi ikut baik. Pas di kubu yang jahat dia jadi orang jahat gitu kan. Tapi dia nggak gitu banyak menyumbangkan peranan gitu. Makanya kalau yang dikatakan tokoh utama sebenarnya protagonis dan antagonis itu sama-sama tokoh utama. Sementara tritagonis itu adalah tokoh pembantu. Nah, penokohan pemberian karakter kepada tokoh. Jadi beda ya, kalau soal nanya tokoh berarti siapa-siapa yang main. Kalau penokohan karakter yang mengisinya. Misalnya kalau kancil itu sombong, cerdik gitu kan. Buaya itu ganas, lugu. Kalau kura-kura rendah hati misalnya. Nah itu penokohan. Penokohan itu bisa kita lihat dari 2 aspek. Pertama dari segi analitik, yang kedua dari segi dramatik. Boleh dicatat ya, sambil masing-masing dengarkan, ambil kertas dan pulpennya. Penokohan itu bisa kita kaji dari 2 aspek. Pertama dari analitik, yang kedua dari dramatik. Nah, yang analitik itu kalau si pengarang itu memaparkan langsung apa yang ia deskripsikan mengenai si tokoh. Misalnya gini, kenapa sih waktu kita nonton film Cinderella, kita tahu Cinderella itu baik? Karena kan si pengarang dari awal sudah menceritakan Cinderella itu gadis yang baik, terus dia rajin menolong, empati sama orang lain gitu kan. Terus dia suka membantu, tidak pernah dendam. Nah, dari situ kita tahu, oh berarti dia tokoh protagonis gitu. Nah, tapi bagaimana dengan kalau misalnya kita nggak ada penjelasan seperti itu, nah itu namanya metode dramatik. Kita bisa lihat itu dari dialog, dari pikiran, dari tingkah laku, dari reaksi, gitu kan. Nampak mana orang jahat, mana orang baik ketika dia dikasih masalah, ya kan? Ketika dia dikasih masalah. Kalau kita nih hidupnya tuh lurus-lurus saja, bagus-bagus saja kan, ya semua orang juga bisa jadi orang baik gitu. Tapi ketika dia dapat masalah, misalnya dia beli mainan atau dia beli buku, bukunya hilang. Nah di situ kan nampak reaksi yang mana yang tokoh baik, mana yang jahat, itu kelihatan. Kalau orang baik biasanya bersabar gitu kan, ikhlas sambil berupaya mencari. Tapi kalau orang jahat mungkin marah-marah gitu kan, menyalahkan orang lain gitu kan. Nah itu berarti dia tokohnya antagonis. Ya, jadi ada 2 aspek ya, saya ulang lagi. Tadi boleh secara analitik, boleh secara dramatik. Nah lalu ada namanya setting atau latar. Nanti latar tempat, waktu, dan suasana. Nah latar tempat itu, misalnya gini, saya pergi ke sekolah pukul 7 dalam keadaan senang. Berarti tempatnya sekolah, waktunya pukul 7, latar sosialnya senang. Tapi nanti sekarang ada namanya latar metaforik. Latar metaforik itu adalah latar yang menyatukan antara latar suasana dan tempat. Misalnya gini, dia pulang ke rumah itu dalam keadaan sepi, gelap, dan dingin. Di sudut-sudut ruangan terdapat bunga-bunga putih yang menggambarkan suasana pemakaman. Ruangan itu tampak sepi dan mencekam. Jadi dia udah ada tempat, terus sambil tempat itu dia jelaskan juga gimana suasananya. Nah itu namanya latar metaforik. Jadi kalau misalnya di buku nanti jumpa latar metaforik, nah itu berarti adalah latar yang menggabungkan antara latar tempat tadi dengan latar suasana. Lalu ada tema ya.
tema itu beda sama judul. Jadi kalau misalnya diminta tema, apalagi sastra, kamu harus baca teksnya. Tidak boleh sekadar lihat judul, karena judul itu sifatnya khusus. Dan kadang-kadang tidak mencerminkan isi dari teksnya. Salah gini, judulnya hujan, tiba-tiba isinya persahabatan. Sebaliknya, bisa aja judulnya persahabatan, isinya tentang mungkin bisnis gitu. Kita nggak tahu, makanya kadang-kadang sastra itu judulnya sama sekali tidak berkorelasi dengan isi. Jadi kalau misalnya ditanya tema itu kan adalah ide pokok paling umum atau ringkasan paling umum. Nah itu dia dilihat dari bagaimana kamu menyimpulkan tiap-tiap pokok dari kalimatnya atau dari paragrafnya. Ya, biasanya tema itu dimuat oleh 2 atau 3 kata. Terakhir amanat. Amanat tahu lah ya, dia disampaikan secara langsung maupun tidak langsung, yang tujuannya memberikan kita pembelajaran. Nah, kalau kita lihat lagi di PowerPoint yang kemarin, nih, di situ dia katanya kan ada juga kata kerja aktif. Ini konten kebahasaannya ya, jadi dia punya kata kerja aktif. Ingat kemarin yang kata kerja aktif itu biasanya berimbuhan me atau ber. Lalu ada kata sandang sisang. Si itu netral, sang itu dia tunggal. Jadi kalau misalnya kita bilang sang raja, berarti rajanya satu. Si kancil, berarti kancilnya ada lebih dari satu mungkin, atau satu bisa aja. Makanya dikatakan dia netral, bisa tunggal, bisa jamak. Intinya kalau kata kerja aktif, dia berimbuhan me atau ber. Yang berikutnya penggunaan konjungsi. Dia ada konjungsi yang menyatakan waktu seperti lalu, kemudian, terus akhirnya, setelah itu, gitu-gitu kan. Ketiga, dia penggunaan keterangan tempat dan waktu. Jadi pastilah ya namanya teks narasi atau fabel itu memuat tokoh, tempatnya di mana, waktunya di mana. Misalnya pada suatu hari di negeri bernama negeri terdapat seorang gadis bernama Bawang Putih. Bawang Putih lahir pada masa penjajahan Belanda misalnya gitu kan. Jadi kurang lebih seperti itu. Pasti yang namanya unsur kebahasaan, terus keterangan tempat dan waktu pasti selalu berkaitan dengan yang namanya teks narasi. Ya itulah si fabel. Jadi fabel itu salah satu golongan teks narasi. Yang lain ada seperti biografi, cerpen, mite, saga itu juga termasuk narasi. Cuman dia base-nya beda-beda. Kalau nanti dia mite tuh mungkin ke dewa-dewi, kalau nanti dia mungkin saga ke sejarah gitu kan. Nah terus kemarin ada jenis beberapa fabel ya, ada fabel koda dan non koda. Koda kembali lagi, fabelnya itu dia dijelaskan pelajaran itu apa gitu di akhir. Tapi kalau non koda nggak ada disimpulkan, kamu pandai-pandai sendiri lah gimana ngambilnya. Biasanya kalau makin tinggi tingkat kelasnya, fabel-fabel yang dikenalkan itu adalah fabel non koda. Jadi non koda itu tidak punya pembelajaran yang bisa kita ambil. Kalau mau ngambil pembelajarannya kita simpulkan dari rangkaian ceritanya. Begitu dia ya. Oke, untuk sampai di situ dulu. Untuk struktur dan contoh teks tadi, kira-kira ada nggak hal yang mau kamu tanyakan? Ada Ustadz. Ada, bisa ya. Oke, sebentar saya print screen dulu absennya. Jadi tolong kalau bisa, untuk nama akunnya itu nama lengkap pribadi, jangan nama panggilan, jangan nama apa Cantika tahap apa yang saya nggak tahu gitu. Soalnya saya juga kan nggak kenal secara langsung. Jadi kalau nanti namanya nggak pas, saya kira kamu tidak hadir gitu. Jadi kalau bisa namanya itu yang nama asli ya, bukan nama samaran, bukan pula nama kakak dan abangmu. Oke. Bentar ya.
Print screen. Sampai Irsyad. Oke, sebentar ya. Sampai Irsyad, terus dari Syauqi ya. Oh, ini udah semua ya? Enggak. Irsyad, Syauqi, sampai Rafli. Terus Rafli baru terakhir, oke. Ini screen. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, absen sudah saya simpan. Jadi nanti biar saya salin ketika ini tidak ada yang kalau misalnya namanya beda-beda ternyata tidak tercatat, nanti boleh dikonfirmasi lagi gitu ya. Nah, ini kembali saya share bukunya. Jadi kita lanjutkan ke buku dulu. Nah ini, jadi dia ada mengidentifikasi jenis fabel. Jadi di situ ada beberapa jenis fabel ya. Kamu bisa lihat di halaman 203. Itu yang tadi saya bilang ada fabel tanpa koda. Maksudnya dia tidak memiliki pelajaran langsung. Terus ada fabel yang pakai koda atau dia langsung disimpulkan. Nah, terus dalam proses menentukan rangkaian peristiwa di halaman 207 itu biasanya sebuah teks narasi diawali dengan kata awalnya, terus tiba-tiba, lalu, selanjutnya, kemudian, akhirnya. Kalau bahasa Inggris mungkin ada kata once upon a time, long time ago gitu kan. Sama dalam bahasa Indonesia juga ada kata-kata seperti itu, awalnya, selanjutnya gitu kan, urutan kejadiannya pada suatu hari. Terus kamu nanti diminta untuk menceritakan isi fabel. Nah ini susah sih karena sistemnya pandemi, jadi nggak usah kita skip aja. Yang penting kamu tahu aja di sini ada beberapa struktur, ada orientasi, komplikasi, resolusi, koda. Oke, jadi kalau di sini kan ditanyanya apakah ciri-ciri orientasi? Jadi orientasi itu dia biasanya memuat pengenalan ya, pengenalan karakter plus sifatnya si tokoh. Misalnya dia raja yang baik hati, ratu yang zolim, rakyat yang malas. Nah itu orientasi. Konflik itu ketika ada masalah. Raja itu misalnya membunuh orang yang tidak bersalah. Lalu penyelesaiannya bagaimana? Gitu. Lalu apa pelajaran yang bisa kita ambil? Intinya kalau misalnya kita sudah punya kekuasaan itu tidak boleh semena-mena. Nah selanjutnya, iya kenapa? Itu PR ya? Enggak, bukan. Sekedar pengertian. Kalau mau dicatat di buku catatan, boleh catat. Karena, dan memang saya berharap kamu catat lah. Karena kalau struktur dan konten bahasa ini kan penting. Saya takut kamu nanti ganti teks lupa strukturnya, udah ganti ya udah lupa lagi yang teks yang kemarin. Jadi kalau bisa kalau sudah ganti teks struktur dan konten bahasanya tetap ingat, minimal itulah gitu kan.
Ini katanya mencermati variasi pengungkapan kode. Nah, jadi dia boleh seperti yang pertama itu kan, kuda berkulit harimau yang menjadi tokoh pada cerita itu melambangkan bahwa sepandai-pandai orang berpura-pura suatu saat akan terbongkar juga kepura-puraannya itu. Kejujuran merupakan sikap yang paling indah gitu. Jadi kalau misalnya kita udah nggak jujur, kayak bagaimanapun kita menutupinya, pasti ada itu nanti hal-hal yang bikin terbongkar gitu, pasti gitu. Karena namanya yang palsu itu kan cepat atau lambat pasti luntur gitu. Terus siapa yang menanam akan menuai. Jadi siapa yang buat kebaikan ya dia dapat kebaikan, yang dia buat kejahatan dia dapat kejahatan kecuali dia diampuni atau dia bertobat gitu ya. Terus kejahatan akan selalu dikalahkan oleh kebaikan. Nah, itu variasi penggunaan kode. Jadi kode itu boleh pakai peribahasa, boleh pakai langsung kesimpulan kamu, boleh disimpulkan dalam bentuk quotes gitu. Oke, itu saja. Nanti di rumah dibaca-baca lagi. Kalau ada yang tidak dipahami boleh ditanyakan. Oke, karena waktunya sudah habis, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.